Bapak Ibu, kita akan membahas tentang pendidikan hukum yang kontekstual dengan uh, alam di sekitar kita. Kalau kita lihat di konteks Jakarta, itu kerap sekali terjadi banjir. Nah, pendidikan kontekstual hukum itu terkait dengan apa yang ada di sekitar kita. Kalau saya menyebutnya dengan pendidikan kontekstual tentang alam Indonesia. Belum lama ini kita dikejutkan oleh satu berita duka ya yang serius, terkait dengan meninggalnya 10 siswa yang terseret dalam kegiatan pramuka menyusur Sungai Sempor. Ratusan siswa lain itu sempat terbawa arus dan luka-luka. Ini peristiwa yang menunjukkan kelemahan sistem pendidikan kontekstual kita. Minim sekali ya. Jadi kalau kita lihat misalnya, Indonesia itu memiliki paling tidak 5.590 sungai utama dan juga 65.017 anak sungai. Ini tercatat ada 38 sungai di Indonesia yang sudah mengakibatkan hilangnya nyawa pelajar Indonesia. Itu tahun 2019 sampai tahun 2020 ya, saya mencari di berbagai media massa. Jadi para pelajar itu menjadi korban, itu baik karena mereka sedang melakukan tugas sekolah atau karena jembatan yang dilalui rusak, mereka lewat jatuh gitu ya. Atau para pelajar ini berenang, terpleset, bahkan ada juga yang dimakan buaya. Ini bukan hal yang jauh loh kok dari Jakarta. Kenapa? Jakarta juga dilalui oleh banyak sungai. Di sungai-sungai itu kan ada banyak habitat hewan ya, bukan hanya buaya, tapi juga ada ular, ada banyak ikan yang bisa menyerang manusia, khususnya pelajar dalam hal ini. Siswa maupun para pendidik seharusnya punya kewaspadaan, punya pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang terkait dengan alam mereka. Nah, jadi ini perlu namanya pendidikan untuk survival, pendidikan untuk keselamatan diri siswa yang dipahami sesuai dengan konteks di mana dia berada. Kalau di Indonesia memang ini masih sangat terbatas. Jadi itikat pendidik untuk misalnya mengajar bagaimana menyusur sungai, bagaimana mendaki gunung, bagaimana melewati hutan, itu ternyata tidak dilengkapi pengetahuan, fasilitas, atau personel yang cakap tentang keadaan alamnya. Menyusur sungai tapi tidak mengenali tentang hal-hal dasar yang harus diketahui minimal tentang sungai. Misalnya tentang sungai yang sakit, tentang flotasi, life jacket, terus tentang pakaian standar ya. Ternyata kan dalam kasus di Sempor itu tidak dipahami. Mengapa banyak yang meninggal? Karena salah satunya adalah pakaian yang dikenakan oleh para siswi ini tidak membuat mereka bisa bergerak dengan mudah. Untuk menyeberangi sungai ya, dalam konteks kita sebagai pendidik, itu minimal kita harus melihat, memperhitungkan ya, misalnya siapa saja yang ikut menyeberangi sungai, berapa jumlahnya, berapa jumlah siswanya, berapa jumlah orang yang mendampingi, lalu pengetahuan tentang di dalam air sungai itu sendiri ada apa, dihitung kecepatan gerak airnya berapa, perubahan ketinggian volumenya itu seperti apa, apakah volumenya itu bisa awalnya rendah lalu bisa mendadak tinggi, volume airnya itu seperti apa, apakah airnya sangat banyak, lalu jarak sungai dari sisi yang satu, misalnya sisi kiri ke sisi kanan itu berapa jaraknya, 2 meter, 3 meter, 5 meter, 10 meter, karena semuanya kan terkait dengan keamanan. Nah, pendidikan mengenai survival alam Indonesia sekarang ini lebih banyak non formal atau informal. Jadi biasanya itu dilakukan oleh organisasi pencinta alam. Kadangkala melibatkan juga pendidikan ini oleh aparat militer ya, atau aparat negara yang lain. Tapi secara umum pendidikan semacam itu lebih ke arah kegiatan yang non formal atau bahkan informal. Jadi hanya minta orang yang dianggap memang sudah punya keahlian, sudah sering naik gunung, sudah sering menyusur sungai. Seringnya orang melakukan kegiatan di alam itu bukan berarti
orang ini bisa serta-merta kita percayai. Harus ada standar ya, bahwa orang ini memang punya kemampuan, punya kapasitas untuk melakukan misalnya kegiatan pendampingan secara aman kepada anak-anak yang kita didik. Anak-anak ini sendiri kan usianya berbeda-beda ya. Usianya, keadaan kesehatannya, pengetahuan sosial budaya, pengetahuan tentang alam, tentu caranya berbeda dalam mengawasi mereka. Memang usaha untuk mengajarkan pendidikan survival alam Indonesia ini baik, tapi pengawasan negara tentang standar keamanan, standar keselamatan ini yang belum diatur secara khusus. Jadi lebih banyak kebebasan, bukan kebebasan tepatnya ya, tetapi lebih banyak ketidaktahuan yang kemudian dianggap sebagai kebebasan. Ketidaktahuan aturannya seperti apa sih terkait dengan bagaimana menjaga keselamatan orang lain, bagaimana menjaga keselamatan siswa. Ini bukan hanya siswa, tetapi juga guru. Kita selama ini kan lihatnya hanya, kalau di kasus yang Sempor ya, yang kita lihat adalah ini guru-guru, kepala sekolah menjadi tersangka karena mereka lalai. Namun sebetulnya ada struktur yang juga mesti kita lihat. Misalnya begini, mengapa sampai terjadi guru yang tidak punya pemahaman, tidak punya pengetahuan tentang keadaan sungai, tidak punya pengetahuan tentang standar pendidikan survival, mengapa dia bisa mendapat perintah untuk melakukan kegiatan menyusur sungai? Nah, pemberian perintah ini kan seharusnya didasari pada pengetahuan siapa yang diperintah. Nah, dasar pengetahuan ini kemudian yang mengikat, karena begini, siapapun yang memberikan kuasa, memberikan perintah, dia juga bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang diperintahkannya itu. Ya, misalnya kepala sekolah memerintahkan kepada seorang guru yang sama sekali tidak punya pemahaman tentang bagaimana survive di sungai, bagaimana menyusur sungai, dan guru ini menerima. Di sini ada satu masalah hukum. Jadi antara perintah secara struktural yang diterima oleh guru ini adalah perintah yang dianggap ada kesadaran dari pihak yang memberi perintah tentang kecakapan, ketidakmampuan orang yang diperintah untuk melakukan suatu tindakan pendidikan kepada anak-anak yang menyangkut juga bukan hanya pengetahuannya, tetapi juga keamanannya. Jadi bisa ditarik satu garis bahwa pemberi perintah, dalam hal ini mungkin kepala sekolah, kepada guru, dianggap secara sadar mengetahui bahwa telah menempatkan tenaga pendidik yang tidak tahu bahwa tidak tahu bagaimana harus survive, bagaimana keadaan sungai, bagaimana menyelamatkan diri, dan menempatkan anak-anak yang ada di bawah tanggung jawab kepala sekolah dan guru ini dalam situasi yang tidak aman. Jadi pendidikan survival itu sebetulnya adalah bagian dari ketahanan bangsa. Ini menyangkut hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk membela negara. Selain menyangkut keselamatan fisik, keselamatan psikis, sosial, dan juga tentang lingkungan pelajar Indonesia.